then there should be some pictures with earrings. Alcala will continue his closing arguments Tuesday morning. What's up simple people? Dengan berkembangnya sosial media dan teknologi, zaman now nih kalau mau cari pacar, mau cari jodoh, mau cari pasangan, sangat gampang. Tinggal buka Instagram, tinggal cari di Tinder, atau ya banyak pilihan. Tapi nih buat anak zaman old pasti inget susahnya zaman dulu tuh kalau mau cari pacar, cari jodoh tuh gimana kan? Susah banget. Sampai kita harus minta temen untuk dijodohin sama temen mereka. Yang lebih ekstrim, kita harus ikut acara TV. Zaman dulu tuh mungkin ada Take Me Out, atau ya semacam itulah. Eits, tapi buat kalian para fakir cinta, hati-hati nih kalau kalian baru pertama kali ketemu cowok, cewek, kenalan gitu kan. Hati-hati. Kenapa? Karena ada kasus nih, di zaman dulu tuh, di zaman perjodohan melalui serial TV gitu, ada kejadian bahwa si kontestan ini ganteng, tajir, karirnya bagus. Tapi cewek yang dia temuin tuh dihajar sampai habis, bahkan sampai mati. Di video kali ini, Simple Knowledge akan bahas mengenai seorang pembunuh berantai lagi nih yang bernama Rodney Alcala. Si Rodney Alcala ini biasa dikenal sebagai dating game killer. Jadi dia ini mendapat julukan ini karena dia itu dengan sengaja ngikutin acara perjodohan di TV gitu, dan dia dengan sengaja mencari mangsa di sana di acara TV itu. Kejam sekali kan? Nah, bagaimana ceritanya? Jangan lupa saksikan video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share, dan juga follow kita di Instagram @simpleknowledge. Ini adalah kisah The Dating Game Killer Rodney Alcala. Pada tanggal 23 Agustus 1943, lahir seorang anak laki-laki yang bernama Rodrigo Jacques Alcala Booker, yang pada saat ini kita kenal sebagai Rodney Alcala. Jadi Rodney Alcala ini pada waktu dia berusia 8 tahun, dia pindah dari San Diego di Texas di Amerika Serikat tuh, dia pindah bersama keluarganya ke Meksiko. Namun di Meksiko, setelah 3 bulan dia di Meksiko, dia ditinggal oleh bapaknya, sehingga mamanya bersama saudara-saudaranya itu harus menata ulang kehidupannya kembali, dan mereka pindah ke Los Angeles. Saat Rodney Alcala berusia 17 tahun, dia masuk ke angkatan bersenjata sebagai tentara. Tapi bukan sebagai tentaranya sih, dia bekerja sebagai staf administrasi gitu. Nah, tapi pada saat dia di angkatan bersenjata itu, dia mengalami mental breakdown atau dia mengalami gangguan mental, dan saat diperiksa oleh dokter kejiwaan di tentara sono tuh, dia dinyatakan bahwa dia menderita gangguan mental. Salah satunya adalah antisosial kayak gitu. Gangguan mental lain yang dialami oleh Rodney Alcala antara lain adalah dia tuh sering berhalusinasi, dia juga tertarik kepada BDSM gitu. Dia suka menyakiti orang untuk mendapatkan kepuasan seksual. Tapi memang pada dasarnya si Rodney Alcala ini memang orang yang mempunyai tekad yang kuat, dan dia juga pejuang, pantang menyerah. Jadi dia berusaha untuk mengejar impiannya, dan dia masuk kuliah di UCLA dan lulus pada tahun 1968 dengan gelar sarjana seni. Oh iya, dia ini juga punya IQ sebesar 135. Bisa dibilang dia ini orang yang cukup cerdas dan juga ya bisa jadi jenius. Setelah dia lulus dari UCLA di tahun 1968, pada akhirnya dia harus melarikan diri dari sana untuk pergi ke New York karena dia melakukan suatu kejahatan. Dan di New York ini sendiri, dia juga akhirnya belajar lagi di New York University. Dan kebetulan dia juga punya seorang dosen yang bernama Roman Polanski. Yang ternyata nih, Roman Polanski itu adalah sutradara, aktor, tapi juga pembunuh berantai. Hal yang membuat Rodney Alcala sendiri harus kabur ke New York adalah karena dia itu melakukan suatu kejahatan, yaitu dia mengajak seorang anak kecil berusia 8 tahun yang bernama Tali Safiro. Nah, si Tali Safiro ini diajak ke apartemennya si Rodney Alcala. Dia itu kan orang Hollywood gitu waktu itu. Jadi disuruh datang tuh ke apartemennya, terus dikasih marijuana. Abis gitu si Tali Safiro dicekik sampai pingsan. Terus si Tali Safiro ini diperkosa sama si Rodney Alcala. Tapi beruntungnya buat si Tali Safiro, karena saat si Rodney Alcala ini mengajak Tali Safiro itu untuk masuk ke apartemennya, ada seorang pria atau seorang tetangganya itu yang melihat bahwa si Rodney ini aneh membawa seorang anak kecil yang dia nggak kenal, yang sebelumnya nggak pernah ada hubungan dengan Rodney,
masuk ke apartemennya, kan aneh. Nah, si tetangganya ini menelpon polisi, yang pada akhirnya polisi menggerebek apartemennya si Rodney Alcala dan menemui si Tali Safiro tergeletak tidak sadarkan diri setelah diperkosa oleh Rodney Alcala. Sedangkan si Rodney Alcalanya sendiri kabur melalui jendela. Oke, kita skip ke 10 tahun berikutnya, yaitu di tahun 1978. Rodney Alcala yang pada waktu itu masih dicari-cari oleh FBI sebagai seorang child molester atau seorang pedofil. Jadi dia itu mengikuti sebuah acara, yaitu dating game. Jadi dating game ini ya seperti acara Take Me Out yang di Indonesia sini nih. Jadi itu acara perjodohan di TV gitu. Dan dia muncul sebagai kontestan nomor 1. Akhirnya si Rodney Alcala ini sendiri menang acara itu dan dia mendapatkan wanita yang dituju itu, yaitu adalah Cheryl Bradshaw. Nah, ini mulai mencurigakan nih, karena pada waktu itu si Rodney Alcala itu ya lagi berburu mangsa-mangsa berikutnya. Dan entah kenapa si Cheryl Bradshaw ini ternyata sangat beruntung karena dia merasakan ada sesuatu hal yang aneh dari si Rodney Alcala, sehingga Cheryl Bradshaw akhirnya memutuskan untuk tidak jadi ngedate sama si Rodney Alcala. Tapi nih, menurut Cheryl Bradshaw dan calon-calon korbannya yang lain, si Rodney Alcala ini sebenarnya adalah seorang yang sangat menyenangkan dan dia itu atraktif, tampan, pandai, pinter, dan juga dia itu bisa bikin orang nyaman. Kan kalau pacaran tuh yang dicari itu bikin nyaman itu tuh. Iya nggak? Secara resmi, Rodney Alcala telah diduga melakukan pembunuhan terhadap 8 wanita. Korbannya yang pertama ada di tahun 1971 yang bernama Cornelia Creeley. Cornelia Creeley yang pada waktu itu berusia 23 tahun ditemukan meninggal di apartemennya di New York. Dan dia ditemukan meninggal karena dia tercekik dengan stocking miliknya sendiri. Dan ada indikasi bahwa si Cornelia Creeley ini juga telah diperkosa oleh seseorang sebelum dia dibunuh. Di tahun berikutnya, yaitu di tahun 1977, tepatnya pada bulan Juli, ditemukan seorang wanita yang bernama Ellen Hofer. Itu meninggal dan tubuhnya itu, sisa mayatnya itu ada di tengah jalan. Itu adalah korban kedua dari Rodney Alcala. Di tahun-tahun berikutnya, Rodney Alcala cukup sering membunuh korbannya lagi. Dia cukup aktif, yaitu pada tahun 1977 di bulan November, dia membunuh korban ketiganya yang bernama Jill Barcombe. Kemudian di tahun 1978, dia juga membunuh korbannya yang keempat, yang bernama Georgia Wickstead. Georgia Wickstead ini diketahui bahwa dia itu sebelum meninggal, dia telah diperkosa, kemudian dia dianiaya, dan dia dicekik sampai mati. Kemudian di bulan Desember 1978, ditemukan juga korban berikutnya dari Rodney Alcala yang bernama Charlotte Lamb. Di tahun berikutnya, yaitu di Juni 1979, terdapat sebuah korban lagi yang bernama Jill Parentau, yang ternyata juga adalah korban dari Rodney Alcala. Korban terakhir dari Rodney Alcala adalah seorang gadis berusia 12 tahun yang bernama Robin Samsu, dan dia tidak suka ngerokok. Jadi Robin Samsu ini dinyatakan hilang pada tahun 1979, dan setelah usut punya usut, polisi ini menemukan bahwa Robin Samsu ini ternyata sudah meninggal. 12 hari setelah dia meninggal, mayatnya ditemukan oleh polisi, dan setelah diotopsi, setelah diperiksa, selidik punya selidik, usut punya usut, ternyata si Robin Samsu ini dinyatakan telah dibunuh oleh orang, dan sebelumnya dia juga diperkosa, dipukuli, dianiaya, dan dicekik hingga mati. Dan pelakunya tidak lain tidak bukan adalah Rodney Alcala. Namun korban dari Rodney Alcala diperkirakan lebih dari itu, bahkan bisa mencapai 130 wanita. Karena Rodney Alcala ini sendiri dikenal suka menyimpan foto-foto para korbannya, dan diperkirakan ada 1000 wanita yang telah difoto oleh si Rodney Alcala ini, dan 130 diantaranya diduga merupakan korban dari Rodney Alcala, yaitu korban-korban yaitu wanita yang telah meninggal. Namun tidak dapat dibuktikan bahwa Rodney Alcala lah yang membunuh 130 wanita lainnya ini. Yang membuat Rodney Alcala ini unik adalah karena dia ini adalah seorang psikopat yang mempunyai metode yang sangat unik dalam membunuh para korbannya. Jadi para korbannya ini biasanya itu dicekik sampai dia pingsan. Tapi ditungguin, saat dia sadar lagi, dicekik lagi, sampai pingsan lagi. Ditungguin lagi sampai sadar, dicekik lagi, sampai pingsan lagi. Ditungguin lagi sampai sadar, dicekik lagi. Gitu terus, tarik ulur, sampai pada akhirnya si korban ini meninggal dengan sendirinya. Dan tentunya waktu dia korbannya itu dicekik,
dibiarin, dicekik, dibiarin, itu si korbannya diperkosa dan dianiaya juga. Selain itu, Rodney Alcala juga dikenal sebagai dating game killer karena dia sengaja mengikuti acara-acara perjodohan, salah satunya adalah The Dating Game yang ada di serial televisi itu, untuk berburu mangsa-mangsa yang akan dia bunuh. Nah, metodenya sendiri saat dia memancing mangsanya itu ya, karena Rodney Alcala ini sebenarnya adalah orang yang sangat berkarisma. Dia tinggi, terus badannya bagus, mukanya juga sepertinya tampan gitu loh untuk standar orang-orang di New York dan LA sana. Dan dia ini juga, ya itu tadi, gampang membuat orang merasa nyaman. Mungkin kalau dia suka cowok-cowok juga bisa dibuat nyaman sama dia kali ya. Dengan IQ sebesar 135, dengan ketampanannya Rodney Alcala, dengan segala skill yang dia punya, tidak susah untuk dia dapat merayu seorang cewek. Bahkan anak-anak juga dirayu. Juga dia juga menggunakan metode marijuana untuk memancing orang-orang atau mungkin cewek-cewek yang ya lagi sakau gitu, pengen nyimeng gitu ya. Rodney Alcala sendiri ditangkap pada tahun 1980 setelah pembunuhannya atas Robin Samsu. Dan itu juga menjadi pembunuhan terakhir dari Rodney Alcala karena setelah itu dia ditangkap dan dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Namun, pada saat ini Rodney Alcala masih hidup dan bertahan di penjara karena pada waktu itu Amerika mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak diperkenankan lagi, sehingga Rodney Alcala sampai saat ini masih mendekam di penjara dan tidak tahu kapan bisa dilepaskan. Tapi untuk pedofil dan juga orang pemerkosa seperti ini, pembunuh berantai seperti ini, kami rasa, dan kita semua rasa, memang tidak perlu dilepaskan saja orang seperti ini. Itulah tadi guys, kisah cerita dari The Dating Game Killer, yaitu Rodney Alcala. Seorang pria tampan, ber-IQ tinggi, juga pekerjaan yang bagus di Hollywood, tetapi dia merupakan seorang pembunuh berantai yang mempunyai korban yang sangat banyak. Memang cuman beda tipis antara orang jenius dan orang psikopat gila yang suka membunuh orang demi memuaskan hasrat seksualnya. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe video kami. Dan follow kita juga di Instagram @simpleKnowledge. Terima kasih sudah nonton video ini. See you on the next video.